Anda harus memahami cara memotivasi diri sendiri agar lebih produktif setiap harinya. Mempertahankan produktivitas adalah awal dari pencapaian kesuksesan. Jadi, jika Anda ingin sukses, tentu harus pandai memotivasi diri Anda sendiri. Setiap hari, setiap waktu, selalu menjalani hari-hari dengan bahagia, menjalani hari-hari dengan penuh semangat, menjalani hari-hari dengan penuh optimisme, meraih kesuksesan, dan mempertahankan produktivitas tentu harus berawal dari motivasi diri sendiri. Anda boleh mendengarkan nasihat orang tua, atasan, sahabat, atau seorang motivator. Namun Anda hanya bisa produktif bila punya tekad yang kuat di dalam diri sendiri. Setiap orang memiliki cara memotivasi diri sendiri yang berbeda-beda, termasuk diri Anda. Jadi, Anda harus lekas menemukan motivasi diri sendiri yang paling manjur dan mujarab untuk membuatmu semangat untuk berjuang. Jika kamu belum menemukannya, Anda bisa melakukan beberapa hal bermanfaat sebagai bentuk motivasi diri sendiri. Nomor 1, merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Setiap orang pasti mempunyai tujuan hidup, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan. Jika Anda belum mempunyainya, ya tentu Anda harus membuat tujuan tersebut. Hidup pasti jadi lebih produktif kalau kamu sudah merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Sebab kamu pasti jadi tergugah untuk merealisasikannya atau mewujudkannya. Misalnya saja, kamu baru saja lulus dari perguruan tinggi, pasti memiliki tujuan jangka pendek untuk cepat mendapatkan pekerjaan dan terbebas dari masalah finansial. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah mengumpulkan modal bisnis selama 5 tahun bekerja agar bisa merintis bisnis secara mandiri. Pastikan kalau tujuanmu realistis atau masuk akal dan bisa dicapai sesuai target waktu yang telah kamu tentukan. Atau bisa kamu mempunyai masalah penyakit yang harus disembuhkan atau dipulihkan. Kamu bisa membuat rencana jangka pendek. Paling tidak akan rutin minum obat, mematuhi segala anjuran dari dokter, perawat, keluarga, untuk tetap berkegiatan, menjalin hubungan sosial, dan rutin minum obat. Setahun kemudian, Anda terbebas dari tanda dan gejala yang selama ini dialami. Kemudian, secara jangka panjang, Anda mempunyai tujuan ingin bekerja dan menikah. Ketika Anda mengingat tujuan tersebut, pasti Anda akan mempertahankan tetap minum obat, tetap berkegiatan, dan tetap bersosialisasi. Tapi jika tidak mempunyai tujuan jangka panjang, bisa jadi Anda akan merasa bosan dan hanya puas dengan capaian saat ini. Capaian hanya mengalami gejala yang minimal, dan itu pun masih minum obat. Ketika Anda puas dengan tujuan Anda saat ini, bisa jadi apa yang Anda lakukan selama ini sia-sia. Karena jika Anda sakit dan putus minum obat tanpa saran anjuran dari dokter, bisa jadi ketika mempunyai masalah,
akan kambuh kembali. Sama halnya ketika Anda merencanakan sesuatu, tetapi hanya membuat tujuan jangka pendek dan Anda puas dengan yang dicapai saat ini, tanpa mengingat apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tentu Anda tidak akan berjuang lagi dan puas hanya ada di tempat. Kedua, fokus pada proses bukan hasil. Hasil tentu tidak pernah mengkhianati proses. Keyakinan tersebut tentu bentuk motivasi diri sendiri yang harus selalu kamu hayati. Ya, walaupun ada beberapa orang begitu mudahnya mencapai kesuksesan, walaupun prosesnya tidak terlihat atau tidak berproses dengan baik, tapi hasilnya baik. Nah, tentu itu hal yang berbeda. Kita tidak perlu cemburu, nggak perlu sakit hati ketika orang lain mencapainya dengan begitu mudahnya. Sementara kita harus berproses dengan luar biasa untuk mencapai hal yang sama. Kita fokus saja pada proses yang sedang kita jalani. Toh nanti akan menunjukkan hasil yang luar biasa. Meskipun Anda tidak mendapatkan hasil sesuai ekspektasimu atau harapanmu, proses yang kamu jalani sudah memberikan banyak wawasan baru dan pengalaman berharga untuk masa depanmu. Misalnya, tidak masalah bila kerja kerasmu tidak diapresiasi atasanmu, bahkan ditikung oleh rekan kerjamu, karena proses kerja keras tersebut membentuk kamu menjadi pribadi yang profesional dan siap bersaing di dunia kerja. Memang ada rekan kerjamu yang menggunakan cara-cara yang tidak pantas atau cara-cara yang tidak baik untuk mencapai kesuksesan. Ya, itu mereka, tidak usah ditiru. 3. Menemukan alasan sebelum melakukan sesuatu. Anda harus sering bertanya pada diri sendiri, mengapa aku harus melakukan ini? Ini adalah cara memotivasi diri sendiri yang akan membuat kamu mampu berpikir positif, berpikir logis, dan menemukan alasan yang mendasari tindakanmu. Dengan demikian, tentu kamu akan lebih yakin dengan setiap tindakanmu dan bisa menghindari hal-hal yang tidak penting ketika hendak mengambil keputusan. 4. Selalu berpikir positif. Berpikir positif tentu salah satu kunci untuk hidup produktif dan meraih kesuksesan. Jangan pesimis dulu sebelum mencoba sesuatu yang baru. Anda harus berpikir positif supaya tergugah untuk menjadi pribadi yang kreatif dan mampu mengungguli persaingan dalam dunia kerja atau bisnis. Namun kebiasaan berpikir positif juga harus disertai dengan kemampuan mengantisipasi resiko untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 5. Tidak menunda pekerjaan meskipun sedang bad mood. Menunda pekerjaan tentu awal dari ketertinggalan dan kemalasan. Jangan jadikan bad mood sebagai alasan untuk menunda pekerjaan. Apalagi jika Anda sedang dihadapkan pada kerjaan yang menumpuk dan mendesak. Tunjukkan sikap profesional dalam menyelesaikan pekerjaan Anda. Suasana hati yang kurang nyaman harus lekas diatasi supaya tidak mengganggu produktivitasmu. 6. Mulailah peduli terhadap kesehatan fisik dan mental Anda. Jangan mengabaikan kesehatan fisik dan mental bila Anda ingin menjadi orang yang produktif. Mulai dari sekarang, kamu harus lebih telaten menjaga kesehatan fisik dan mental Anda dengan cara yang sederhana. Anda tak harus punya wajah cantik agar jadi good looking, karena